Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Melis Tiawati, NIM U2018-1002. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mushaf Al-Quran di Indonesia dari masa ke masa. Mushaf Al-Quran yang ada di Indonesia memiliki akar sejarah panjang dari zaman dahulu, mulai dari Al-Quran tulis tangan yang banyak tersebar di Indonesia dan jumlahnya mencapai ribuan, seperti Al-Quran cetakan tipografi, litografi, hingga mushaf cetakan modern. Pada abad ke-19 Masehi, seorang ulama Palembang pernah mencetak mushaf Al-Quran tepatnya pada tahun 1848. Jauh sebelum Al-Quran cetakan Singapura, India, dan Turki masuk ke Indonesia. Catatan pada mushaf tersebut menyebutkan bahwa Al-Quran tersebut dicetak pada 20 Agustus 1848. Penulis Al-Quran ini adalah Haji Muhammad Azhari bin Kemas Haji Abdullah di Kampung Tiga Ulu, Palembang. Al-Quran Palembang inilah yang kemudian mengalami cetak ulang pada tahun 1854, lalu disebarkan ke negeri-negeri Muslim yang ada di Nusantara pada saat itu. Al-Quran Palembang ini diduga merupakan Al-Quran cetakan tertua di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Kemudian peneliti Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran telah melakukan kajian atas beberapa mushaf Al-Quran cetakan abad ke-19 hingga awal ke-20 yang ada di Indonesia. Kajian tersebut mendapatkan simpulan bahwa mushaf-mushaf luar negeri datang ke Indonesia setelah adanya Al-Quran Palembang. Al-Quran cetakan Singapura yang ditemukan di Indonesia dicetak pada tahun 1868. Kemudian Al-Quran Istanbul Turki yang beredar di Indonesia dicetak pada tahun 1881. Adapun mushaf Al-Quran India yang tersebar di Indonesia dicetak pada tahun 1885. Pada awal abad ke-20 Masehi, di Indonesia mulai tumbuh penerbit Al-Quran, antara lain Maktabah Al-Misriyah Abdullah Afif Cirebon pada tahun 1933. Terus Maktabah Islamiyah di Bukit Tinggi pada tahun 1933. Kemudian penerbit Fisher dan Co pada tahun 1934 dan TB Absiti Jamsiyah Solo. Dari keempat penerbit ini yang mewarnai permushafan pra-kemerdekaan. Pada Al-Quran cetakan Afif Cirebon pada tahun 1951 mengalami cetak ulang. Mushaf inilah yang kemudian diacu oleh tim Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran tahun 1974 untuk merancang dan menyusun mushaf standar Indonesia, dari mulai tanda baca, tanda wakof, bahkan rasem mushaf terbitan Afif yang sudah mengakar pada masyarakat kemudian diadopsi kembali ke dalam mushaf standar. Kemudian ada pula mushaf cetakan Toha Putra yang diterbitkan di Semarang pada tahun 1977. Selanjutnya mushaf terbitan Kemenak RI pada tahun 1981 sampai 1982. Yang kaligrafinya itu merupakan jenis dari India. Next, mushaf standar Indonesia terbitan Sa'adiyah Putra pada tahun 1985 di Jakarta. Kaligrafinya ditulis oleh Muhammad Syadali. Beberapa mushaf indah Indonesia akhir abad ke-20 bahkan sampai awal abad ke-21, yaitu Mushaf Istiqlal, Mushaf Atin, Sundawi, Mushaf Jakarta, Mushaf Kalimantan Barat, dan lain sebagainya. Kemudian sejak awal abad ke-21, tampilan mushaf di Indonesia mulai beragam dan memiliki tampilan-tampilan yang menarik, baik cover maupun isinya. Salah satu mushaf yang memiliki tampilan cover yang menarik yaitu mushaf terbitan Cicoro pada tahun 2007.
Cover dan halaman isi sebuah mushaf terbitan kelompok Gema Insan Press pada tahun 2010. Kaligrafinya diadopsi dari tulisan Usman Toha dalam mushaf Madinah. Cover dan halaman isi Al-Quran dan terjemahan terbitan Mizan pada tahun 2007. Kemudian cover depan dan belakang di mushaf I Love My Quran terbitan Mizan pada tahun 2008. Halaman isi I Love My Quran terbitan Mizan 2018. Agar tidak kontroversial, teks Al-Quran dibuat dalam jilidan terpisah. Selanjutnya, cover dan halaman isi Al-Quran terjemah perkata terbitan Syamilah pada tahun 2008. Jenis ini sangat laris di pasaran. Halaman Al-Quranul Karim untuk anak terbitan Syamilah 2018 memiliki ilustrasi dalam bentuk bintang, balon, awan yang tidak memiliki tampilan gambar makhluk hidup. Diharapkan agar bisa lebih diterima oleh masyarakat luas. Sedangkan pemerintah Malaysia dan Brunei mempunyai kebijakan yang berbeda. Mereka menetapkan mushaf standarnya seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Sebuah mushaf dan tanda tashih dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia pada tahun 2002. Teks diambil dari mushaf Madinah karya Usman Toha. Jadi kesimpulannya, dari sejarah mushaf Al-Quran di Indonesia dari masa ke masa memiliki banyak perkembangan, baik dari segi tanda baca, tanda wakof, prose mushaf, kaligrafi, dan beberapa tampilan cover, halaman, serta isinya yang mulai menarik, serta terdapat ilustrasi gambar-gambar serta warna yang unik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.